Jadi, kembali lagi bersama saya untuk mengerjakan lanjutan soal komputer akuntansi pada perusahaan PD Nana FF yang dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Mayob Contract. Di mana untuk Mayob yang saya gunakan sekarang yaitu Mayob versi 19. Nah, sebelumnya atau di pembahasan video sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengerjakan dan membahas bagaimana cara membuat data awal perusahaan, gitu kan. Nah, selanjutnya kita coba cek ya bahwasanya di soal ini setelah kita membuat data awal perusahaan, kita diinstruksikan untuk menyusun daftar akun dan saldo awal neraca saldo. Nah, kita coba cek di bagian bawah apakah daftar akunnya sudah disediakan atau tidak. Kalau misalnya sudah disediakan, berarti kita langsung menginputkannya ke dalam data awal perusahaan tersebut dengan menggunakan aplikasi Mayob yang kita sedang buka saat ini. Nah, kita cek, ternyata di sini ada daftar akun PD Nana FF dan juga trial balance atau saldo awal per 30 November tahun 2022. Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa memasukkan daftar akun yang sudah ada pada soal ini gitu. Yang nanti saya akan tunjukkan itu ada dua cara ya teman-teman. Jadi kita coba masuk dulu ke mana. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Mayob dan juga sudah membuka data awal perusahaan yang tadi sudah kita buat, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat dan menyusun daftar akun yang sudah disediakan oleh soal di soal komputer akuntansi ini. Nah, sebetulnya untuk cara yang paling mudah itu kita bisa menggunakan menu account ya, yang ini. Kemudian di dalamnya ada beberapa menu lagi yang kita akan gunakan adalah menu account list yang ini. Gitu kan. Kita klik, nanti akan muncul tampilan atau jendela seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwasanya di sini kita dapat melihat beberapa jenis atau tipe akun dari akun-akun yang bisa dibuat dan dikelola ataupun digunakan di dalam aplikasi ini. Ada aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat akun? Nah, jadi caranya sangat mudah ya teman-teman, bahwasanya untuk membuat akun dari fitur ini adalah kita cukup klik tombol new yang ada di sebelah bawah ini. Gitu kan. Ketika kita klik new, kita akan diinstruksikan atau disuruh untuk memasukkan beberapa informasi atau data mengenai akun-akun yang sudah ada di soal. Nah, seperti yang pertama contohnya, kita bisa lihat di sini ada tabel untuk akun tersebut. Yang pertama ada nomor akun. Di sini kita bisa lihat bahwasanya nomor akun yang tertulis itu 1-1101. Dan juga ada nama akun bank nama peserta, kemudian debit, terus kredit, dan juga tipe akunnya bank dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini bisa kita lihat sama-sama bahwasanya untuk nomor akunnya itu ada sebelum digit 4 digit yang ini, gitu kan. Sebelumnya itu ada satu strip. Nah, maksud dari satu strip ini atau digit angka pertama itu menggambarkan dari tipe akun pada aplikasi Mayob. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya yang nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya satu itu masuk ke dalam kategori aset atau akun aset, gitu kan. Satu aset, dua liability, nah ini ada dua di bawahnya, nah, gitu kan. Kemudian 3 equity, 4 income, kemudian 5 cost of sale, 6 expense,
7 tidak ada ya, gitu kan, langsung ke 8 atau untuk other income, dan ke 9 ada other expense. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk memasukkan angka sebelum strip ini karena kolomnya tidak cukup ya, gitu kan. Jadi langsung saja masukkan 4 digit angka pada akun tersebut. Coba kita langsung contohkan aja ya. Misalnya klik new. Nah, di sini kita harus memeriksa dan memerhatikan beberapa kriteria, gitu kan. Yang pertama, jangan lupa untuk memilih atau menentukan account type-nya dulu. Nah, karena di soal ini untuk account tipe dari bank nama peserta itu adalah bank tipenya. Berarti kita pilih akunnya itu adalah akun bank untuk account tipenya. Kita pilih bank, lalu account number-nya di sini ada 1101 ya, kita coba ketikkan berarti 1101. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk jumlah digitnya itu hanya bisa 4 digit karena angka 1 stripnya sudah terwakili oleh jenis akun pada aplikasi tersebut ya, seperti itu ya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu kita klik enter untuk memunculkan account name pada akun yang kita akan buat. Jadi klik, nah nanti di sini akan muncul account name. Kita isikan bank nama peserta ya. Maksud di sini di soal ini bank nama peserta ini berarti si banknya itu diganti dengan nama kita. Jadi gini, bank nama peserta berarti contoh nama saya Edwin berarti bank Edwin Erdian. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada opening balance. Ini kita juga bisa langsung memasukkan saldo awal yang berhubung di sini. Sudah ada untuk saldonya, ini masuk ke debit sebesar 1.130.130.244.900 rupiah gitu kan. Jadi nah di sini ada titik, ada juga RP. Tapi pada saat kita menginputkan saldo awal ini tidak boleh menggunakan RP dan juga tidak boleh menggunakan tanda titik. Jadi cukup kita ketik langsung saja banyaknya angka pada saldo awal tersebut. Contoh 137 juta, jangan pakai titik ya. Kemudian 244.900. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kalau udah enter dulu untuk memastikan rupiahnya berubah. Karena si currency ini atau mata uang ini sudah terbaca otomatis dari settingan komputer kita yang ada di control panel. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat ada satu akun yang sudah terbuat ya dengan saldo dengan balance yang sesuai dengan soal dan juga akun yang sesuai. Nah, ini kalau all account akan menampilkan semua. Kalau kita klik aset, nah ini untuk yang akun tadi ada di sini. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk beberapa akun yang lain. Seperti kas kecil, piutang, dan sebagainya. Semua ya. Contoh, saya pengen masukin yang kas kecil lagi deh. Berarti kita pilih yang bank, karena di sini masih bank akunnya. Kemudian kita ketikkan kodenya atau nomor akunnya yaitu 1102 lalu enter, namanya kas kecil, lalu langsung isi saja di sini. Ternyata 15.500 15.500.000. Sip. Kalau sudah jangan lupa untuk diklik OK. Ini udah buat lagi ya. Nah, teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya ini untuk akun yang ketiga atau akun piutang dagang gitu kan. Ini di sebelah kanan itu account type-nya ACC receivable. Apakah ada untuk account type ACC receivable gitu kan. Nah, kita cek di sini. Ya, kita coba tambahin akun lagi, klik new. Nah, ternyata di sini ya ACC receivable tidak ada, adanya
accounts receivable. Nah, berarti hati-hati ya teman-teman, bahwasanya untuk account type di sini ini disingkat. Nah, disingkat dan kita harus tahu nama account tipenya yang benar di Mayop itu apa gitu. Karena kalau salah nanti kita nggak bingung. Tapi berhubung ini singkatannya masih kita bisa baca, jadi yang paling cocok adalah account receivable. Setelah dipilih, kita isikan kodenya atau account numbernya seperti biasa, yaitu 1201 121, kemudian enter. Lalu di sini kita berikan namanya yaitu piutang dagang, lalu enter. Kita isi saldo awalnya yaitu 135.500.000. Nah, ini. Lalu seperti biasa kita klik OK. Kalau sudah, maka akan tertambah di piutang dagang karena masih masuk aset ya. Nah, selanjutnya di sini ada itu penyusutan piutang tak tertagih ya. Itu singkatan dari penyusutan. Kemudian untuk tipenya other current asset. Kita klik new. Lalu kita pilih other current asset, ternyata ada di sini. Klik. Lalu account numbernya 1202. Namanya piutang tak tertagih. Nah, di sini ada kredit sebesar 135.500. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ini kita perlu memberikan minus untuk penyusutan piutang tak tertagih. Kenapa? Gitu kan. Padahal di sini tidak ada minus, teman-teman, gitu kan. Oh, berarti kalau minus itu berarti kredit ya? Gitu kan. Bukan, tapi minus itu berarti si akun tersebut merupakan akun kontrak. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwasanya akun ini adalah akun kontrak? Gitu kan. Apakah dari kebalikan dari debit tusuk kredit atau gimana? Nah, sebenarnya kadang untuk polanya biasanya bersebelahan dan kebalikan dari debit. Kalau misalnya debitnya normal berarti kreditnya yang kontrak. Kalau misalnya kreditnya yang normal berarti yang debitnya kontrak. Nah, lalu yang paling pasti untuk menentukan akun kontrak atau akun normal adalah dengan memahami makna dari si akunnya. Nah, jadi kalau untuk biasanya akunnya itu namanya bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang kasus soal ini untungnya bahasa Indonesia ya. Sehingga kita tuh sudah bisa memahami maknanya. Jadi si piutang dagang ini memiliki akun kontra yaitu penyusutan piutang tertagih. Jadi ini bisa jadi si penyusutan piutang tertagih ini adalah penurunan nilai ya penerimaan suatu dana ya suatu apa namanya saldo gitu ya sehingga ya itu menjadi kontrak dengan akun utama dari piutang dagang ini. Nah, ada juga yang lain ya untuk si akun kontra ini selain penyusutan piutang tadi itu ada juga yang lain seperti di bagian apa namanya peralatan. Biasanya semua peralatan atau akun peralatan itu akan memiliki penyusutan dan biasanya diakumulasikan sehingga ada akun kontra yang bernama AKM. AKM itu akumulasi penyusutan peralatan atau depreciation atau depresiasi gitu kan. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, peralatan yang kita beli gitu kan. Misalnya untuk harga belinya itu 1 juta. Ini kan barangnya dipakai gitu kan. Dipakai berapa lama, berapa tahun dan sebagainya gitu kan. Sehingga ketika dijual kembali itu akan mengalami penurunan harga. Yang dimaksud dengan penyusutan peralatan adalah seperti itu. Seperti kita beli lemari, beli komputer dan sebagainya. Itu kalau barang-barang yang tidak yang digunakan gitu, itu akan mengalami penyusutan. Sehingga itu akan apa namanya? Terbentuklah akun kontrak gitu kan. Nah, kebetulan untuk kasus ini rata-rata akun kontranya itu berjumlah atau bernominal
lebih kecil dibanding akun normal. Termasuk ada lagi satu, nah ini tidak ada, biasanya ada saham itu pasti akun kontranya dividen. Jadi untuk kasus kali ini tidak ada ya. Oh ada nih di bawah, mohon maaf ya, ternyata belum di scroll gitu karena. Jadi biasanya kalau untuk saham itu ya suka ada dividen. Ya kalau saham itu kan pasti ada pembagi sahamnya atau dividen, sehingga si dividen ini adalah akun kontra dari saham atau modal. Tapi berhubung di sini dividennya 0 gitu kan, jadi kita nggak perlu pakai minus karena 0 itu tidak minus tidak positif gitu kan, jadi cukup biarkan 0 saja. Oke, kita lanjut untuk memasukkan yang piutang dagang, kemudian untuk yang penyusutan piutang tak tertagihnya. Tapi cara memasukkannya sangat gampang, kita langsung berikan saja tanda minus di depan angka yang kita akan masukkan ke opening balance. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, maka akan terbentuk seperti ini. Lalu kita klik OK. Kenapa harus diminuskan? Karena kalau tanpa minus ini tidak akan balance. Jadi semua saldo awal yang kita sudah masukkan. Nah, itu beberapa contoh memasukkan data perusahaan, data akun, gitu kan. Nanti kalian tinggal langsung lakukan langkah yang sama untuk akun-akun yang berikutnya. Kalau memang mau menggunakan kalau memang mau menggunakan cara yang manual seperti tadi. Nah, yang berikutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyusun daftar akun atau mengimport daftar akun ke aplikasi Mayop ini atau ke data awal perusahaan yang sudah kita buat dengan cara yang cepat gitu kan. Namun meskipun cepat, kita harus memerhatikan beberapa hal yang nanti saya akan jelaskan supaya si akun yang diimport itu tidak salah dan juga tidak error ketika dilakukan import. Nah, lalu bagaimana cara yang kedua tersebut? Nah, untuk memasukkan daftar akun yang ada di soal ini, gitu kan, dengan cara yang kedua, kita memerlukan bantuan dari aplikasi Excel, gitu kan. Kita memerlukan bantuan aplikasi Excel dan kita ketikkan semua akun yang ada di tabel soal tersebut. Nah, ini saya sudah memasukkan di daftar akunnya ya, ini sudah saya ketikkan dari awal gitu kan, untuk menghemat waktu dan juga untuk menghemat penjelasan. Jadi saya sudah tampilkan seperti ini. Tapi sebetulnya ini kita sudah ketikkan terlebih dahulu ya, bukan copy paste, karena memang saya coba untuk mengetikkan akunnya seberapa cepat dibandingkan dengan kita menginputkan secara manual dari cara yang pertama. Jadi, nah untuk mengetikkannya ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, di sini kita harus bikin fieldnya atau headernya untuk nomor akun, nama akun ini boleh kita ganti ya. Nama akun, saldo, dan juga tipe akun tersebut. Nah, lalu untuk penulisan header ini itu bebas ya, boleh bebas ya, mau tipe, mau kapital, mau kecil, ataupun bagaimana itu boleh. Tapi alangkah baiknya untuk header ini sesuai dengan di tabel soal gitu kan. Nomor akun. Nah, ini kok ada debit dan kredit gitu kan, sementara di sini tidak ada. Nah, jadi gini ya. Untuk saldo ini gitu kan, sebetulnya mau dimasukkan di sini boleh atau nanti pun tidak apa-apa. Tapi biar sekaligus ya, kita langsung masukkan saja saldonya atau saldo awalnya kita masukkan di Excel juga. Jadi sekaligus ketika mengimport daftar akun, si saldo awalnya ikut terimport juga. Jadi kita tidak kerja dua kali. Jadi lalu kenapa tidak ada kredit dan debit? Jadi gini ya. Untuk kredit dan debit ini hanya di soal gitu kan. Ini di soal memang ketentuannya seperti, tapi kalau di aplikasi Mayop itu
tidak ada pemisahan untuk debit dan kredit secara implisit gitu kan. Nah, jadi ini akan otomatis ya, meskipun kita nulisnya saldo saja satu baris gitu kan. Nanti ini akan secara otomatis masuk ke masuk ke kategori debit atau kredit sesuai dengan fungsi dari akun-akun yang sudah sudah soal tentukan sebelumnya gitu kan. Di sini juga ada detail, ini tidak perlu, jadi cukup yang kita ketikkan adalah nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe, sudah cukup itu saja. Ini kalau untuk warna biru ini tidak masalah ya, karena tidak mengganggu format, mau diwarnain atau tidak juga tidak masalah. Nah, yang berikutnya ada beberapa catatan juga. Nah, nomor akunnya teman-teman harus menulisnya seperti ini. Lah, kok tidak ada stripnya gitu kan? Bahkan tadi kalau manual mah cukup ininya saja. Nah, betul. Jadi untuk di Excel ini atau untuk mengimport melalui cara yang kedua ini, nomor akunnya wajib ditulis sebanyak 5 digit tanpa memasukkan strip. Nah, kenapa? Karena strip tidak akan terbaca, tapi sistem akan secara otomatis membaca bahwasanya angka di digit pertama itu adalah angka untuk klasifikasi tipe akun ya, atau untuk kategori tipe akun. Satu untuk aset, dua untuk liability dan sebagainya ya. Jadi sudah otomatis dan wajib ditulis angka pertama dari nomor akun tersebut. Sehingga nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini sampai bawah jadinya seperti ini. Kemudian untuk nama akun ini diketiknya ini tidak jadi masalah ya. Mau besar kecil silahkan, mau besar semua juga boleh. Tipe juga tidak masalah, gitu kan. Tapi yang pasti kalau bisa sesuai ya, sesuai dengan soal supaya kita tidak bingung ketika melakukan transaksi dengan akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk saldo, seperti biasa, untuk pengetikan angkanya tidak boleh menggunakan titik, tidak boleh menggunakan format rupiah. Ya, karena nanti di Mayob akan secara otomatis membaca dan menentukan sendiri currency-nya atau nilai mata uangnya, termasuk titiknya juga. Makanya tidak perlu dikasih titik dan rupiah. Nanti kalau dikasih titik dan rupiah itu akan menyebabkan error. Lalu yang paling penting adalah, ini juga penting tapi ini juga sangat penting ya, yaitu tipe akunnya. Untuk headernya boleh bebas penamaan. Tapi untuk isi di dalamnya seperti bank, account receivable, ini wajib sesuai. Sesuai dengan mana? Sesuai dengan soal. Ya memang ini ada clue-nya. Tapi di soal kan ada akun tipe yang disingkat. Nah ini tidak boleh ya. Untuk penulisan akun tipe ini tidak boleh tipe. Kalau huruf kapital kecil tidak masalah. Tapi untuk jenisnya itu tidak boleh salah. Kalau bank ya bank. Kalau bank pakai S tidak boleh. Termasuk yang account receivable ini di sini ACC, nah ini tidak boleh tapi harus accounts ya, accounts pakai S receivable. Tidak boleh tipe, tidak boleh kurang hurufnya. Nah, ini cara mengetahuinya di mana? Ini kalian harus hafal di sini ya, di bagian new ada banyak nih. Nah, ini harus tahu nah, tingkatannya supaya nanti tidak tipe dan tidak salah. Ini ya. Jadi ketika kalian sudah ketikan semua nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, termasuk akun kontra juga jangan lupa dikasih minus ya, atau tanda strip di awal angkanya. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Kita cek ada berapa akun, ternyata di sini ada 37 akun ya. Ini dari angka 2 sampai ke 38, berarti total ada 37 akun. Apakah sesuai dengan yang ada di sini? Kita coba hitung ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 37 pas. Oke. Kenapa harus dihitung dan harus pas? Karena ini kalau misalnya
kalian kurang, salah, itu pusing nantinya. Harus dicek lagi apakah akun yang mana yang ketinggalan, yang kurang, yang error dan sebagainya. Karena kalau lewat Excel memang cepat, tapi kalau salah pusing karena harus mengecek kembali akun-akun yang bermasalah tersebut atau akun yang kurang. Nah, oke, kalau sudah saya jelaskan, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana cara memasukkan akun melalui cara yang kedua ini. Apakah langsung? Oh, tentu tidak. Jadi, setelah kita ketik semua daftar akunnya yang sudah dipastikan sesuai, kita wajib mengkonversi format filenya ke dalam format teks atau tab delimited. Caranya gimana? Caranya sangat gampang sekali. Sebelumnya kita save dulu untuk filenya biar aman. Kemudian kita klik file. Di sini filenya ya. File. Lalu save as. Kita akan menyimpan sebagai file baru. Kita boleh simpan misalnya di sinilah. Kita simpan di tempat folder kita. Mari. Ini di browse. Pilih dokumen. Kita amankan di folder saja di sini. Lalu untuk namanya boleh bebas, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang ini. Save as tipenya kita ganti menjadi teks. Teks tab delimited. Ya, wajib memilih yang ini. Ya, karena ini format yang paling gampang untuk dibaca oleh aplikasi Mayob. Kita klik, lalu nanti kita langsung save aja. Seperti ini. Save. Kalau sudah diberikan nama, kita save. Nah, setelah di save, biasanya ada sebagian komputer yang ada konfirmasi yes no gitu kan. Kita pilih yes aja. Kalau ada suruh di save as, tinggal di save as aja. Pokoknya mah yes save as. Tapi untuk yang Excel punya saya 2019 itu tidak ada. Artinya lancar ya. Kalaupun ada juga lancar, cuman beda proses saja. Nah, selanjutnya teman-teman perlu meng-close dulu Excel-nya. Kenapa? Pengalaman saya kalau misalnya tidak di-close dulu itu akan error dalam proses importnya. 100% bakal error. Karena dianggapnya filenya sedang digunakan oleh Excel tersebut. Makanya kita close dulu. Setelah di-close file Excel-nya, kita buka ke Mayobnya. Ini kita close dulu ya. Kita close dulu. Lalu kita klik file. Nah, fiturnya itu ada di file ya, teman-teman. Ada di file, lalu klik file. Nah, kita pilih yang bagian import data. Nah, di import data ada submenu lagi, yaitu kita pilih yang account. Di dalam account ada juga submenunya lagi, yaitu kita pilih account information. Kita klik kiri. Nah, nanti kita akan dihadapkan kepada sebuah jendela untuk melakukan import file tersebut. Nah, ini kita harus atur dulu beberapa hal, yaitu yang bagian duplikat record-nya kita pilih ke update existing record. Kenapa? Karena ketika ada akun yang sudah ditambahkan tadi, seperti yang saya tadi sudah ketik, itu baiknya di-update gitu kan dengan data yang paling benar, yaitu yang dari Excel gitu kan. Nah, makanya jadi tidak akan error gitu kan, dan akan terbarui gitu kan akun-akun yang sama tipe akun, kode akunnya atau nomor akunnya. Nah, kita pilih yang update existing record. Selanjutnya, kalau sudah kita klik continue, nanti akan dihadapkan kepada jendela untuk mencari file tadi ya, file daftar akun yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, ternyata di sini sudah terbuka langsung ya teman-teman. Kalaupun belum, kita klik dokumen, cari folder yang tadi, lalu nanti di sini ada daftar akun PDNFF. Kita klik, boleh klik 2 kali nanti langsung teropen, atau klik sekali, klik kiri lalu klik tombol open. Nah, nanti kita akan dihadapkan kepada jendela seperti ini. Ini wajib kita sinkronkan atau kita cocokkan. Biasa ada sebagian yang kasus gitu kan, itu bisa langsung di match all. Ketika di match all nanti akan otomatis menyesuaikan. Tapi kadang ada yang miss
atau tidak sinkron dari nama akun ke yang sebelah kanan, dari kiri sebelah. Kalau dari kiri itu dari file Excel kita, kalau yang kanan itu format yang ada di aplikasi Mayobnya. Gitu. Kalau namanya sama, bahasa Inggris itu akan langsung sinkron, cocok. Ya, nomor akun dengan akun number itu kalau ininya bahasa Inggris juga, akun number juga itu akan cocok langsung. Nah, sedangkan kita itu kan bahasa Indonesia untuk file akun. Jadi, kita cocokkan secara manual dengan cara mengklik si akun yang sebelah kiri yang pertama dan klik format yang di sebelah kanan. Contohnya gini. Nomor akun akan akan dicocokkan dengan akun number. Caranya klik sekali nomor akun yang berwarna hitam, lalu klik di bagian sebelah kanan sekali. Sehingga nanti di nomor akunnya akan tersalin ke sebelah kanan. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun yang lainnya. Seperti nama akun, berarti di account name, saldo berarti di balance, dan juga tipe berarti di account type. Karena ada 4, berarti cukup 4 saja yang dicocokkan. Selanjutnya, kalau sudah sesuai untuk pencocokannya, kita langsung klik tombol import. Ya, tombol import di bawah ini. Kita klik, nantinya akan muncul notifikasi bahwasanya import akun berhasil. Kalau ada error berarti ada error, kalau ada warning. Nah, di sini ternyata 37 record atau data akun berhasil diimport tanpa adanya error. Dan 0 record skipped, berarti tidak ada yang bermasalah, jadi tidak diabaikan. Dan juga 0 record berhasil diimport tapi ada warning. Nah, di sini tidak ada ya, berarti sebanyak 37 akun sudah berhasil diimport. Kalau sudah, berarti tinggal klik OK. Nah, lalu setelah itu gimana, Pak? Nah, setelah itu kita cek di bagian account list. Apakah sudah masuk semua atau belum? Kita klik account list, dan nanti bisa kita lihat bahwasanya di sini akun-akunnya sudah terimport semuanya. Tadinya sedikit, sekarang jadi banyak ya. Coba diperhatikan. Pasti kalau yang ada, oh ini iya betul, tambah. Jadi untuk akun tersebut kita sesuaikan di dalam table. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, ini kalau sudah sesuai ini akan sama ya. Sebanyak 37. Saya yakin ini sama karena ada 37 dan yang paling pasti gitu kan. Yang paling pasti adalah kita ceknya di bagian account opening balance karena biasanya kalau akunnya salah atau akunnya gagal diimport atau balance-nya salah ngetik, typo dan sebagainya, itu akan mempengaruhi ketidakbalancean ya ketidakbalancean dari saldo awal yang kita inputkan atau pengalokasiannya tidak sesuai. Nah, biasanya ya kita cek dulu ya, kita klik setup ya, menunya itu ada di setup untuk melihat account opening balance. Opening itu berarti kan kita anggap aja saldo awal ya. Opening balance itu berarti saldo awal. Adanya di menu setup, lalu kita pilih yang balance ya, kemudian pilih yang account opening balance. Pas kita klik, nanti di sini akan muncul keterangan atau tampilan dari opening balance atau saldo awal kita. Kalau mau dicek silahkan ya, atau kita juga bisa langsung yakin di bagian bawah bahwasanya di sini ada keterangan amount left to be allocated gitu 0. Jadi kayak jumlah yang tersisa ya atau nominal yang tersisa untuk dialokasikan itu sudah 0. Artinya ibarat kita punya uang 1 juta. 1 juta itu harus habis dibelikan kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah dihitung sebelumnya gitu kan. Jadi 1 juta tuh harus habis, harus sesuai pengalokasiannya. Itu yang dinamakan balance seperti itu ya. Jadi balance itu ya sesuai pengalokasiannya, sesuai peruntukannya. Sehingga saldo segitu ya harus teralokasikan semua. Nah, di sini kalau balance itu diindikasikan dengan
nominal atau dengan angka 0. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah di OK, artinya proses mengimport, ya proses membuat, proses menyusun, dan proses mengimport dengan dua cara untuk daftar akun sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi silakan teman-teman pilih saja cara yang paling bisa dikuasai, cara yang paling cepat untuk dikerjakan, dan cara yang paling mudah untuk dilakukan. Gitu kan. Nah, silahkan ambil cara yang memang menguntungkan atau yang paling efektif untuk mengerjakan soal dari soal komputer akuntansi ini. Nah, jadi boleh yang mana saja ya, mau klik new diisi atau menggunakan file Excel juga boleh. Silakan, itu tergantung teman-teman. Jadi untuk cara memasukkan akun cukup sekian, nanti kita bahas lagi untuk